Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, hari ini kita akan belajar tentang penyajian data dalam bentuk diagram garis. Oke, diagram garis merupakan diagram yang digunakan terutama untuk mewakili data yang diambil secara berkala dari waktu ke waktu selama interval waktu tertentu. Dan biasanya diagram garis ini digunakan untuk melihat perubahan atau pertumbuhan sesuatu secara berkelanjutan. Diagram garis menunjukkan adanya kaitan antara data. Misalnya, data berat badan dan tinggi badan dapat diukur setiap waktu. Data seperti ini disebut data kontinu. Jika kalian perhatikan, mulai kalian dari kelas 1 sampai sekarang kelas 5, pasti kalian pernah kan mengukur tinggi badan kalian dan berat badan kalian. Dan dari tahun ke tahun pasti data atau berat badan dan tinggi badan kalian menunjukkan perbedaan. Nah, biasanya data tersebut dapat kalian sajikan dalam bentuk diagram garis agar kalian dapat mengetahui perbedaan berat badan dan tinggi badan kalian dari kelas 1 sampai kelas 5. Pada diagram garis juga menggunakan sumbu mendatar dan sumbu tegak. Keduanya saling berpotongan secara tegak lurus. Oke. Langkah-langkah untuk membuat diagram garis. 1. Membuat garis horizontal. Garis horizontal itu adalah garis yang mendatar. Nah, garis horizontal ini biasanya digunakan untuk waktu. Pada contoh, Miss di sini memberikan contoh. Miss kasih keterangan tahun. Yang kedua, setelah membuat garis horizontal atau garis mendatar, selanjutnya kalian harus membuat garis secara vertikal atau tegak. Nah, garis vertikal pada contoh yang kali ini, Miss beri keterangan jumlah mobil yang terjual. Setelah kalian membuat garis horizontal atau mendatar, dan membuat garis vertikal secara tegak atau garis tegak, kemudian kalian membuat sebuah titik-titik pasangan antara tahun dan jumlah mobil yang terjual. Yang terakhir adalah hubungkan titik-titik itu dengan garis. Oke. Contohnya, di sini Miss memiliki soal. Berikut adalah data banyaknya siswa tunas bangsa dari tahun 2015 sampai 2019. Nomor 1, tahun 2015 banyaknya siswa 124. Tahun 2016 ada 141. Tahun 2017 ada 118 siswa. Tahun 2018 ada 137 siswa. Dan tahun 2019 ada 133 siswa. Oke, selanjutnya yang perlu kalian ingat, diagram garis ini
digunakan untuk melihat perubahan atau pertumbuhan sesuatu secara berkelanjutan. Di dalam contoh ini kita akan melihat perubahan atau pertumbuhan banyaknya data siswa di Tunas Bangsa dari tahun 2015 sampai 2019. Oke, jika kita sajikan dalam bentuk diagram garis, coba kalian perhatikan. Oke, garis horizontal atau mendatar berisi tahun, yaitu 2015, tahun 2016, tahun 2017, tahun 2018, dan tahun 2019. Dan coba kalian perhatikan pada garis vertikal atau tegak, di situ menunjukkan angka banyaknya siswa di Tunas Bangsa atau rentang angka dari 105, berbeda 5, 110, 115, 120, 125 sampai 145. Selanjutnya, buat titik pasangan antara tahun. Oke, di sini di tahun 2015 banyak siswanya ada 124. Oke, sehingga letak titiknya sedikit ke bawah dari 125. Kemudian di tahun 2016 jumlah banyak siswanya ada 141. Sehingga posisi titiknya berada sedikit di atas angka 140. Dan tahun 2017 ada 118 siswa. Oke. Kemudian tahun 2018 ada 137 siswa. Dan tahun 2019 ada 133 siswa. Setelah kalian membuat titik, kemudian hubungkan dari tahun 2015 ke tahun 2016 atau dari angka 124 ke 141, kemudian ke 118, ke 137, dan 133. Oke, dari penyajian data tersebut, maka kita dapat melihat perubahan atau pertumbuhan banyaknya siswa di SD Tunas Bangsa pada tahun 2015 sampai 2019. Oke, itu materi yang bisa sampaikan di hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa mengerjakan tugasnya dan dikumpulkan ke wali kelas masing-masing. Jangan lupa memberikan identitas lengkap, nomor, nama lengkap, dan kelas. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.